press release terkait dugaan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen. Untuk dasarnya, laporan polisi nomor LP-B-03-1 Romawi 2025 SPKT Polres Nabire Polda Papua tanggal 3 Januari 2025. Waktu dan tempat kejadian hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 sekitar pukul 10.35 waktu Indonesia Timur bertempat di RSUD Kabupaten Nabire. Untuk identitas korban, nama Nurlin CPK, tempat tanggal lahir Onago 16 November 1987, umur 37 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan wira swasta, agama Kristen, alamat UAGT 1 RT/RW 007/0000, Kelurahan UAGT 1, Kecamatan Tigi, Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua Tengah. Untuk kronologi singkat kejadian, pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Timur, korban atas nama saudara Nurlin CPK bersama anaknya yang masih berumur 5 tahun atas nama saudara Maria Pakage pergi dari rumah mereka di Kalibobo menuju ke pasar pagi di Kelurahan Wonorejo untuk membeli sarapan. Sesampainya di pasar pagi, korban membeli 3 jenis sarapan, yaitu nasi kuning lauk ayam, nasi goreng lauk ikan, dan kue. Pada pukul 8.15 waktu Indonesia Timur, saudara Nurlin CPK bersama anaknya, saudara Maria Pakage, tiba di rumah kembali. Setibanya di rumah, suaminya atas nama Ferdinand Pakage turun dari lantai 2 rumahnya dan mengambil beberapa potong kue yang dibeli oleh korban. Kemudian kembali naik ke lantai 2, sedangkan korban bersama dengan anaknya makan makanan berupa nasi kuning dan nasi goreng tersebut bersama di meja makan. Tidak lama kemudian suami korban mendengar korban berteriak, sehingga suami korban tersebut turun dari lantai 2 rumahnya menuju ke kamar mereka dan menemui korban. Setelah bertemu korban, korban mengeluh dan menyampaikan kalau napas sudah sampai di ulu hati dan tidak bisa bernapas lagi, sehingga korban minta diantarkan ke RSUD Nabire. Sebelum berangkat ke RSUD, korban sempat mencret dan kencing di celana. Kemudian korban diantar ke RSUD dengan menggunakan motor oleh suaminya. Setibanya di RSUD dan bertemu dengan dokter jaga, dalam hal ini dokter Nadia yang menerima, dokter melakukan tindakan medis dengan mengukur saturasi dan nadi korban. Karena hasil ukur saturasi dan nadi korban rendah, maka korban diminta untuk ke ruang tindakan. Namun belum sampai di ruang tindakan, korban terjatuh di lantai, sehingga dokter kembali melakukan tindakan medis. Namun karena pada saat itu denyut nadi korban sudah tidak ada, maka dokter menyatakan kalau korban dalam hal ini sudah meninggal, sehingga korban dibawa ke kamar jenazah untuk dilakukan visum et repertum mayat luar, ya bagian luar, guna kepentingan penyidikan. Tindakan yang sudah dan akan dilakukan oleh kepolisian yang kita sudah lakukan ya dari Polres Nabire. Pertama, dengan kejadian tersebut telah menerbitkan laporan polisi model B, telah melengkapi administrasi penyelidikan, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi diantaranya. Yang pertama, pemeriksaan sudah dilakukan kepada pelapor atas nama Ferdinand Pakage. Kemudian sudah dimintai keterangan kepada 3 orang petugas dari RSUD. Yang pertama, Dr. Nadia Tendriani Najib, dokter jaga RSUD Kabupaten Nabire yang menerima pasien ya pada saat itu ya. Kemudian Bapak Lambert Erikson Rumi, petugas ruang jenazah RSUD Nabire. Kemudian
keterangan berikutnya diambil dari Bapak James M. Tuanubun, petugas ruang jenazah RSUD Nabire. Selanjutnya Saudara Daud Ulangke Wabiser, petugas ruang jenazah RSUD Nabire. Kemudian juga sudah dilakukan pemeriksaan kepada 7 orang juga yang menjual makanan di situ. Kita gunakan inisial ya. Yang pertama berinisial M, itu ada 7 orang. Yang kedua berinisial S, yang ketiga berinisial M, yang keempat berinisial D, yang kelima berinisial KM, yang keenam berinisial SS, yang ketujuh berinisial N. Selanjutnya langkah telah mengamankan 3 buah sampel makanan dan mengirimkannya ke Balai Labkesda di Jayapura untuk diuji secara laboratorium dan telah menerima hasilnya. Telah mengamankan surat hasil visum et repertum dari RSUD Kabupaten Nabire. Telah mengamankan salinan resume medis dari RSUD Paniai tanggal 11 Juli 2024 atas nama Norlin CPK. Nah, satu kendala kita yang tidak bisa dilakukan pada saat itu untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan, pada saat yang bersangkutan meninggal, keluarga melakukan penolakan untuk dilaksanakannya otopsi. Itu ada berita acara penolakan otopsi, sehingga ini satu langkah ini tidak bisa kita lakukan, sehingga kita melakukan langkah lain dengan mengirimkan uji sampel makanan yang pada saat itu dimakan. Kemudian untuk hasil resume medis terhadap korban yang meninggal ini nanti Ibu dokter yang jelaskan. Ya, Ibu dokter yang jelaskan bahwa yang bersangkutan ternyata punya catatan rekam medis sebelumnya yang mungkin juga jadi pertimbangan. Kemudian hasil kesimpulan dari hasil visum et repertum, dari hasil visum et repertum yang kita terima, itu kesimpulan hasil visum repertumnya pada tanggal 2 Januari 2025 atas nama Norlin CPK adalah dari hasil pemeriksaan luar didapatkan tanda gagal nafas seperti kebiruan pada bibir dan jari tangan dan kaki. Namun penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan ini karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau otopsi yang tadi ditolak oleh keluarga korban. Untuk hasil pengujian sampel makanan di Balai Labkesda Papua di Jayapura juga nanti Pak Direktur atau Ibu dokter spesialis penyakit dalam, Dokter Umul yang nanti menyampaikan. Rekan-rekan, kurang lebih itu yang kami sampaikan dari kasus dugaan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen oleh kita Polres Nabire yang kita tangani. Kesempatannya saya Dr. Nadia sebagai dokter jaga IGD di mana pada saat tanggal 2 Januari memeriksa pasien atas nama Norlin CPK. Berikut hasil visum dari yang saya lakukan pemeriksaan pada jenazah Norlin CPK. Pada hari Kamis tanggal 2 bulan Januari tahun 2025 jam 12.20 saya yang bertanda tangan di bawah ini sebagai dokter pada rumah sakit RSUD Nabire diminta atas permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Nabire dengan surat B01/2005 Res Nabire tanggal 2 Januari telah memeriksa seorang perempuan bangsa Indonesia kira-kira kurang lebih umur 38 tahun atas nama Norlin CPK. Hasil pemeriksaan tubuh mayat, kaku mayat tidak didapatkan pembusukan, tidak terdapat pembusukan, uraian-uraian tentang kelainan yang didapat, kepala tidak tampak kelainan, wajah pada mata tidak ada kelainan, pada hidung tampak busa pada lubang hidung kiri dan kanan,
bibir tampak kebiruan dan tampak busa di sekitar bibir, gigi tampak utuh, dan pemeriksaan lain dalam batas normal. Pemeriksaan dalam tubuh jenazah tidak dilakukan, pemeriksaan penunjang tidak dilakukan, dan hasil pemeriksaan luar didapatkan tanda-tanda gagal nafas seperti kebiruan pada bibir dan jari-jari tangan dan kaki. Namun penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan ini karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau otopsi. Pada saat sekitar jam 10 pagi, pasien datang bersama suaminya dalam keadaan sesak berat. Saat itu saya sebagai dokter IGD langsung memeriksa pasien, mengukur saturasi yang dimana terdapat pada saturasi itu terbaca 35% saturasi oksigen dan nadinya 140 yang menandakan pasien ini emergensi gagal nafas karena pasien juga disertai dengan keringat dingin. Setelah itu saya langsung sebagai dokter IGD menangani, ambil sungkup oksigen dan meminta suami pasien untuk membawa pasien ke tempat tidur atau bed. Nah, sebelum sampai di tempat tidur, pasien ternyata terjatuh. Kita periksa, ternyata pasien sudah henti jantung. Nah, saat itu saya sebagai dokter IGD langsung berinisiatif untuk pompa jantung dan melakukan bantuan oksigen. Nah, setelah melakukan pompa jantung dan bantuan oksigen 100%, di saat itulah muncul buih atau busa pada mulut dan hidung pasien. Untuk patomekanisme atau patofisiologi untuk munculnya buih pada pasien selanjutnya dijelaskan oleh dokter umum spesialis penyakit dalam. Terima kasih atas waktunya. Saya Dr. Umul Hair, spesialis penyakit dalam. Saya akan membacakan singkat, yaitu hasil pengujian sampel air dan makanan mengacu pada peraturan Kepala BPOM nomor HK 006-154-2797 tentang pengambilan contoh pangan, pengujian laboratorium dan pelaporan kejadian luar biasa keracunan pangan pada tabel 1 mengenai kriteria laboratorium untuk konfirmasi penyebab penyakit dengan masa inkubasi kurang dari 1 jam timbul gejala, maka Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Papua melakukan pengujian terhadap sampel yang diterima dari Polres Nabire. BA terlampir sebagai berikut. Yang pertama yaitu parameter pengujian. Sampel air parameter yang diujikan uji kimia yaitu pH, sianida, nitrit, tembaga, dan zinc. Adapun uji mikrobiologi yaitu Escherichia coli dan coliform. Adapun sampel makanan parameter uji mikrobiologi yaitu E. coli, kemudian Staphylococcus aureus, Salmonella sp, Shigella sp, Vibrio cholera, dan Vibrio parahemolyticus. Adapun jenis sampel air sebanyak 2 botol, kemudian sampel makanan sebanyak 3 jenis nasi campur, sampel jajanan pasar sebanyak 1 jenis kue. Dari hasil pengujian sampel makanan sebanyak 4 sampel terdiri dari 3 sampel makanan nasi campur dan 1 sampel jajanan kue. Hasil uji isolasi dan identifikasi mikroba yaitu E. coli, Salmonella sp, Shigella sp, Staphylococcus aureus, Vibrio cholera, dan Vibrio parahemolyticus. Maka tidak ditemukan mikroba patogen yang diduga sebagai sumber atau penyebab dalam pangan yang dapat menimbulkan risiko terhadap kesehatan. Jadi kesimpulan yang saya tarik setelah dari mendengarkan anamnesa dari dokter IGD, anamnesa, pemeriksaan fisis, dan pemeriksaan haji usilet, maka dinyatakan kita mengambil kesimpulan penyebab dari meninggalnya Ibu Nurlin C. PK itu disebabkan karena adanya gagal nafas, tidak ada hubungannya dengan keracunan. Dari hal itu kami berkesimpulan setelah melakukan pemeriksaan lengkap di rumah sakit dan juga hasil pengujian sampel dan makanan. Karena pada saat pasien datang ke UGD, pasien dengan sesak nafas yang berat dengan saturasi yang diukur di jari yaitu 35% menandakan pasien adanya sesak nafas yang berat. Setelah dipasangkan oksigen, saturasinya tidak ada perbaikan, malah penurunan, bahkan terjadi penurunan kesadaran.
sehingga kami simpulkan penyebab kematiannya itu adanya gagal napas. Terima kasih. Terkait upaya-upaya kita dalam menindaklanjuti laporan dari suaminya Ibu Norlince, yang mana upaya kami dalam tahap penyelidikan itu sudah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi. Kami ulangi lagi, baik itu saksi pelapor, suami korban, kemudian saksi dokter yang melakukan tindakan baik di ruang IGD sampai di ruang kamar jenazah. Kemudian kami memeriksa 7 orang saksi penjual. Dari 7 ini ada 1 orang yang diduga ataupun dipastikan dengan keterangan saksi itu tempat dibeli awal makanan oleh saudara Norlince PK. Kemudian dari situ sampel makanan tersebut kami sudah kirimkan kepada Labkesda Jayapura. Permintaan visum juga kami sudah lakukan terhadap almarhum saudari Norlince PK, serta kami juga melakukan pemeriksaan riwayat kesehatan, yang mana yang bersangkutan juga ada jejak rekam medisnya pada bulan 7 tahun 2024 pernah dirawat di RSUD Paniai. Nah, berdasarkan seluruh rangkaian penyelidikan yang kami lakukan, penyidik menyimpulkan bahwasanya belum ditemukan tanda-tanda ataupun bukti permulaan cukup dan 2 alat bukti yang mengarah terhadap undang-undang perlindungan konsumen, yang mana dalam hal ini menyebabkan seseorang meninggal dunia. Rencana tindak lanjut kami adalah melakukan gelar perkara untuk selanjutnya akan menghentikan proses penyelidikan dalam kasus tersebut. Kemudian kami akan menembuskan penghentian penyelidikan tersebut kepada pihak keluarga serta dalam bentuk surat SP2HP. Nah, mungkin itu yang kami bisa sampaikan. Namun apabila nanti ditemukan bukti-bukti baru, nah itu nanti tetap akan bisa kita lakukan penyelidikan ulang, kita buka kembali kasusnya. Namun sementara penyidik menyimpulkan bahwasanya belum ditemukan perbuatan pidana baik berdasarkan pasal 184 KUHP. Nah, belum ada alat bukti yang dapat dipenuhi dalam kasus ini sehingga kami menghentikan penyelidikannya. Namun nanti apabila ditemukan bukti-bukti baru, kita dapat membuka kembali kasus ini. Mungkin itu saya bisa kami. Yang tertahan di mulut, air liur pada saat dia tertahan di mulut dan terkena oksigenase dan juga gas, maka akan berubah menjadi busa. Itulah yang dicurigai dari orang awam bahwa itu suatu keracunan. Padahal itu karena air liur yang tertahan di rongga mulut tidak bisa turun ke paru-paru, sehingga menimbulkan adanya efek dari busa. Begitu.